telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Pidatonya kurang dari 1 menit, tepatnya hanya 42 detik, diucapkan dengan muka yang serius tanpa basa-basi. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan. Singkat, padat, dan menggemparkan. Semua pemain industri sawit kelabakan. Mereka yang selama ini menikmati keuntungan yang luar biasa akibat kenaikan harga CPO dunia, tiba-tiba dunianya runtuh. Dalam disiplin ilmu strategic management, ini yang dikenal dengan istilah wild card, yaitu kejutan besar menggoncang pertumbuhan secara sekonyong-konyong dan tiba-tiba, tanpa babi bu, from hero to zero. Mengapa demikian? Total produksi CPO Indonesia adalah 50 juta ton per tahun. Sementara total kebutuhan domestik hanya maksimal 18 juta ton, yang terdiri dari 10 juta ton untuk produksi bahan bakar minyak biodiesel, 7 juta ton untuk bahan baku minyak goreng, dan 1 juta ton untuk keperluan industri lainnya. Kemana kelebihan 30 juta ton produksi CPO akan diserap bila moratorium larangan ekspor berkepanjangan? Sawit itu tanaman yang panennya tidak bisa dihentikan oleh kekuatan apapun. Ini adalah berkah Tuhan yang melimpah untuk Indonesia. Tambang batubara bisa dihentikan eksplorasinya tanpa mengurangi kualitas batubara yang belum ditambang. Sedangkan penundaan panen kelapa sawit akan membuat buah kelapa sawit menjadi busuk dan produktivitas menurun drastis. Biaya pemulihannya sangat besar. Buah sawit yang sudah dipanen juga tidak bisa disimpan lama. Harus segera diproses menjadi CPO. Kualitasnya akan menurun drastis dalam hitungan hari. Sementara CPO sendiri juga punya masa kadaluarsa yang pendek. Tidak mungkin menciptakan industri dalam negeri yang mampu menyerap kelebihan 32 juta ton CPO. Bisa dibayangkan kerusakan industri ini apabila kebijakan moratorium larangan ekspor berkepanjangan. Bagaimana struktur industri CPO Indonesia sebenarnya? Merujuk data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2020, luas total perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar. Dari luasan tersebut, pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini sekitar 53% dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta besar, 6% dikelola oleh perusahaan perkebunan negara (BUMN), dan sisanya atau sebanyak 41% dikelola oleh petani kelapa sawit, termasuk petani sawit swadaya. Sedangkan jumlah petani kelapa sawit di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 2,67 juta kepala keluarga. Perusahaan swasta besar dan BUMN yang memiliki industri pengelolaan lanjutan dari CPO, baik untuk bahan bakar minyak biodiesel maupun minyak goreng dalam jangka pendek, akan mampu bertahan, walau menderita kerugian. Mereka akan menggunakan hasil kebunnya untuk memenuhi bahan baku industri lanjutannya. Sementara petani kelapa sawit tidak punya pilihan lain. Ibarat buah simalakama, kalau dipanen, maka bukan hanya harganya yang akan terjun bebas, tapi siapa yang mau beli? Dan kalau tidak dipanen, maka kebunnya akan rusak. Lebaran kali ini bukan lebaran terindah seperti yang sebelumnya dibayangkan oleh jutaan petani kelapa sawit.
Jika kebijakan ini berkepanjangan, maka tangisan jutaan petani sawit akan diikuti oleh tangisan para pengusaha. Diperkirakan dalam tempo 6 bulan saja, pengusaha besar dan BUMN sawit juga akan ikutan runtuh. Sementara di negeri seberang, pengusaha dan para petaninya akan bersorak gembira karena harga sawit internasional di pasar komoditas Rotterdam akan melonjak tidak berkira. Saat ini kontribusi ekspor CPO Indonesia memiliki pangsa pasar mendekati 58% dari ekspor dunia. Kehilangan pasok sebesar ini tentu menggoncangkan pasar dunia. Kita masih ingat kenaikan harga CPO dunia dalam setahun terakhir sebenarnya banyak dipicu oleh kebijakan pemerintah mengubah biodiesel dari B20 ke B30 yang membutuhkan sekitar 10 juta ton CPO sebagai bahan baku. Kita memang bukan price maker, tapi sebagai pemain terbesar dunia, kita bisa mempengaruhi harga internasional. Atas pertimbangan tersebut, moratorium larangan ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng yang diambil pemerintah tidak boleh berkepanjangan. Sebagai sebuah syok terapi atas kenakalan para pemburu rente yang berbuat culas dengan tidak memenuhi kewajiban DMO, ini sudah cukup. Obat yang terlalu keras akan membunuh semua industri, termasuk menyediakan lapangan kerja pengganti bagi 2,67 juta petani sawit. Semoga raut muka Presiden kembali tersenyum bersama petani sawit dengan mengembalikan kebijakan DMO sebesar 20% yang dibarengi dengan DPO dengan harga Rp9.300 per kilogram. Tentu saja sambil matanya melotot pada pengusaha nakal yang tidak patuh. Cabut izinnya dan bila perlu bangkrutkan. Kejaksaan dan kepolisian harus mengawal kebijakan ini dengan seksama demi Indonesia yang lebih baik bagi semua. Artikel ini ditulis Haris Turino di redaksi indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.